semua, ketemu lagi nih di channel YouTube Pasatpam 379. Nah, di penyuluhan episode 3 kali ini, kita bakal bahas tentang stunting. Pasti pada penasaran kan? Makanya, pastiin tonton video ini sampai habis. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi di mana balita kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Ciri-ciri dan dampak stunting. Pada dasarnya, setiap anak harus memiliki asupan gizi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya secara sempurna. Kekurangan nutrisi pada anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, akan membuat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sempurna, seperti memiliki tubuh yang pendek karena malnutrisi atau stunted. Namun, tidak semua balita yang bertubuh pendek itu termasuk stunting. Keduanya memang berkaitan, akan tetapi terdapat pula ciri lain pada kasus stunting, seperti gangguan psikomotor, keterbelakangan mental, terjadi gangguan pada fungsi kognitif, terjadi gangguan pada sistem imun, serta sulit berprestasi. Stunting sangat berdampak bagi kecerdasan serta sistem imunitas anak. Anak yang memiliki kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, yang berimplikasi kepada produktivitas yang rendah. Sehingga, secara lebih luas, tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan indeks pembangunan manusia hingga menuju kerugian ekonomi bagi negara tersebut. Lantas, bagaimana sih kasus stunting di Indonesia? Angka persebaran kasus stunting di Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan pada Studi Status Gizi Balita di Indonesia atau SSGBI oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilakukan pada tahun 2019. Survei tersebut menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67%, dengan terdapat 16 provinsi yang prevalensinya melebihi angka tersebut. Padahal, menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis apabila prevalensi stunting lebih dari 20%. Itu artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi, hanya ada 4 dari 34 provinsi di Indonesia yang prevalensi stuntingnya berada di bawah angka 20%. Selanjutnya, faktor tingginya kasus stunting di Indonesia. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, permasalahan ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang sehingga faktor ekonomi tentu menjadi permasalahan yang sudah umum terjadi. Kedua, kurangnya tingkat konsumsi pangan yang mengandung gizi seimbang. Masyarakat di Indonesia masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, entah itu karena faktor ekonomi, kurangnya edukasi mengenai produk pangan bergizi, atau juga karena kurangnya akses terhadap produk pangan bergizi. Yang ketiga, rendahnya tingkat pengetahuan dasar dan kepedulian orang tua maupun masyarakat umum terhadap stunting. Seperti permasalahan kesehatan lainnya, edukasi mengenai stunting pada masyarakat di Indonesia masih terbilang sedikit, serta tingkat kepedulian atau awareness terhadap stunting masih sangat rendah. Yang keempat, kurang meratanya dukungan pemerintah terkait masalah stunting. Sebenarnya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menekan prevalensi stunting di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menajamkan berbagai intervensi gizi yang menyasar ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 23 bulan. Namun,
hal tersebut belumlah tersebar secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Yang kelima, tidak dilakukannya program ASI eksklusif. Masih berkaitan dengan faktor pertama dan ketiga, banyak dari para ibu yang akhirnya memberi anaknya susu formula alih-alih memberi ASI. Padahal, pada rentang usia 0 hingga 6 bulan, seorang bayi memerlukan ASI eksklusif. Dan setelah 6 bulan, bayi tetap memerlukan ASI yang disertai makanan pendamping atau MPASI. Dan yang terakhir, kurangnya nutrisi pada ibu hamil atau pada anak di 1000 hari pertama. Nutrisi pada anak di 1000 hari pertama yang dimulai sejak masa kandungan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Maka dari itu, proses kehamilan akan selaras dengan kualitas anak yang dilahirkan. Jika nutrisi sang ibu tidak dipenuhi dalam proses kehamilan, sang janin tidak akan mampu untuk tumbuh dan berkembang secara ideal. Selanjutnya saya akan bahas mengenai pencegahan stunting. Untuk mencegah kenaikan angka prevalensi stunting, diperlukan peran dari 3 elemen penting, yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat umum, terutama kita sebagai mahasiswa. Ketiganya harus mampu bekerja sama untuk mencegah kenaikan angka stunting ini. Dari pihak keluarga, cara yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, dilanjutkan dengan kombinasi ASI dan PASI hingga usia 2 tahun, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperhatikan setiap fase perkembangan anak. Pemerintah juga dapat melakukan beberapa hal, yaitu memperhatikan kasus stunting dan pemerataan distribusi ekonomi khususnya bagi kalangan yang tidak mampu, pemerataan distribusi gizi khususnya di wilayah-wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, kemudian rutin melakukan pendataan, dan menyediakan beasiswa atau menambah jaminan bagi akademisi, peneliti, serta pemerhati kesehatan yang melakukan riset mengenai stunting. Sedangkan kita sebagai mahasiswa dapat melakukan penyuluhan stunting pada masyarakat dengan dikaitkan pada bidang studi yang kita ambil. Selain itu juga perlu diketahui bahwa nutrisi seorang anak diperlukan bukan hanya ASI, tapi juga vitamin A, B, C, D, E, dan K, kalsium, fosfor, zat besi, serta gizi lainnya. Pemenuhan kebutuhan gizi tersebut dapat dilakukan dengan memakan makanan yang bernutrisi, serta berolahraga secara teratur. Nah, sekian penyuluhan episode 3 kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!